Pak, gimana kesan pesanan bawa mobil ini, Pak? Saya itu wakil rakyat. Saya itu mewakili rakyat. Rakyatnya mampu, saya yang nyobain. Sombong amat. Jarin. Sombong amat. Sebelum nambah sombong dan sebelum channel kita di-ban, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi. Dan di samping gue ini ada Jeep Wrangler Rubicon 2025. Tapi kali ini kita nggak bikin review sembarangan, karena kita bikin review yang kenapa sih orang demen sama mobil kayak gini, mobilnya gede, boros, nggak praktis, tapi banyak yang suka. Kita sempat bikin postingan di Instagram beberapa waktu yang lalu, dan banyak yang suka, banyak yang komen lucu-lucu juga. Jadi kita cari tahu di video ini 4 kelebihan dan 4 kekurangan dari si Jeep Wrangler Rubicon. Penasaran? Cek terus video ini. Oke, kita masuk dulu ke dalam kelebihannya. Kelebihan pertama dari 4 kelebihan si Wrangler ini adalah desainnya. Tentu saja desainnya. Karena waktu di Instagram posting juga kita banyak orang yang demen kegagahannya sebuah Wrangler. Jadi dia punya karakter-karakter yang ikonik ya. Dari berapa puluh tahun yang lalu, ini desainnya tuh masih sama-sama aja. Contoh, 7 slot grillnya ini masih konsisten dari pertama kali zaman-zamannya CJ atau zaman-zamannya Willys, itu masih sama persis. Desainnya sendiri, gagahnya, atap yang bisa dibongkar pasangnya, fender flare yang over fender yang segede-gede apa, bannya, semuanya itu masih konsisten. Dan ini bikin sebuah Jeep itu, ikoniknya Jeep itu tetap kelihatan. Dari dulu sampai sekarang orang langsung gampang mengenali bahwa ini adalah sebuah Jeep. Bahkan sampai beberapa pabrikan Tiongkok pun mencoba meniru-niru desainnya Jeep ini. Jadi udah terbukti kan? Kelebihan yang kedua adalah tentu saja kemampuan off-roadnya si Wrangler. Jadi kalau kalian lihat ya, mobilnya nggak neko-neko. Dia memang peruntukannya untuk off-road. Terlihat dari apa? Terlihat dari simple. Overhang depan, overhang belakangnya itu pendek. Alias dia bisa langsung rabas dengan gampang. Approach angle-nya juga dia tinggi, 40 derajatan lebih. Belakangnya juga departure angle-nya juga dia tinggi. Ground clearance, nggak usah diaduin lah ya, 252 mm alias 25,2 cm. Ground clearance-nya dia bisa ngolongin apapun juga. Dan untuk water wading capacity-nya atau kemampuan dia nerabas genangan, itu dia mencapai 76 cm alias hampir 80 cm. Jadi kalau air kegenang di atas roda pun dia hajar, dia terabas dengan mudah. Ya otomatis dengan semua kelebihan seperti itu, Wrangler Rubicon 2025 ini bisa dipakai ke jalanan apapun, ke kondisi apapun. Ya, balik lagi, sebuah Jeep itu peruntukannya sebenarnya untuk off-road, bukan on-road saja. Yang ketiga yang paling unik dari si Jeep Wrangler adalah auranya. Bukan aura farming kayak di Kalimantan, bukan. Tapi auranya sebuah Jeep. Jadi kalian bayangin, keunikan dari mobil ini adalah mobil ini itu namanya atau mereknya itu disebut di tiap marka jalan, di tiap gerbang tol. Bahkan ada kategori khusus untuk mobil ini di STNK kalian, kategori Jeep. Ada majalahnya juga bahkan. Gak ada mobil lain yang mereknya disebut sebanyak Jeep ini. Kalian bayangin deh. Bener-bener unik banget. Tambah lagi, gue pakai mobil ini sekitar 4 hari, 5 hari. Dan kerasa beda aja ya. Memang sempat ada image gimana ya. Ya sempat ada image anak pejabat yang mukulin pakai Jeep. Tapi itu bikin dia tambah terkenal jadi Jeep gitu kan. Auranya tuh beda. Desainnya ikonik. Dan tiap orang hormatin kalau naik mobil ini. Tiba-tiba lu masuk mall gitu kan. Security, siap Dan. Oh anjir komandan. Polisi aja kadang siap ya. Padahal cuma minjem mobilnya. Trust me, tidak ada mobil lain di Indonesia yang punya aura sekuat Jeep Wrangler. Kelebihan keempat yang lu nggak bakal sangka, gue akan ngomong ini. Mobil ini lincah loh, serius. Jadi pertama kali nyobain mobil ini itu kerasa mobilnya gede. Memang dia gede, dia 4,9 meteran, hampir 5 meter. Tapi mobilnya tidak lebar. For your information ya, model-model SUV kayak SUV yang gede kayak Palisade itu lebar udah 1,9 lebih, hampir 2 meter. Lebar dia 1,89 atau 1,9 lebih. Jadi dia tuh nggak lebar-lebar banget, tapi memang panjang.
Tambahannya lagi karena dia model-modelnya seperti apa ya namanya leather frame kayak gini, fleksibilitas dia untuk berbelok itu bagus banget. Radius putar dia untuk mobil ukuran 5 meter itu bagus banget. Nggak nyampe kalau nggak salah nggak nyampe 12 meter atau 12 meter kurang dikit deh kalau nggak salah. Otomatis begitu kalian manuver di tengah kepadatan kota Jakarta gitu kan, gue kebanyakan nyetir di Jakarta balik lagi, ini nggak ada masalah berarti. Memang panjangnya bikin was-was dikit kalau tikungan patah. Cuman begitu kalian parkir, kalian kelak-kelok, nyelip mobil segala macem, mobil ini lincah, asli lincah. Jadi gua sampai pada satu kesimpulan di mana, oke, kenapa orang suka bawa mobil ini di Jakarta? Dapat kehormatan, maksudnya dihormatin oleh banyak orang, nggak ada yang berani motong, dan mobilnya ternyata cukup oke buat kalian pakai harian. Setelah kita bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kelemahannya. Kelemahan pertama dari si Jeep Wrangler ini adalah tentu saja nyetirnya kalau di jalanan biasa. Kalau di jalanan agak berantakan kayak gini sih, mobil ini sumpah enak banget. Tapi begitu kalian jalan di jalanan biasa yang mulus atau masuk tol, baru kerasa mobilnya nggak refine banget. Dalam artian, mobil biasa tuh kalau kalian bawa tuh anteng, stabil gitu kan. Kalau si Jeep Wrangler ini kalau kalian bawa di tol gitu ya, kecepatan agak lumayan tinggi lah, 70-80 gitu, mobilnya kerasa unsettled, kerasa kayak narik-narik setirnya, kerasa kayak dia goyang-goyang sendiri. Mungkin, balik lagi ya, mungkin karena dia menggunakan ban yang model-model 80 all terrain segini, kembangannya gede-gede, jadi dia sebenarnya agak narik-narik. Mobilnya kayak nggak anteng gitu loh. Padahal sebenarnya anteng. Feel-nya nggak sampai gimana-gimana banget buat kalian yang bener-bener demen nyetir. Tapi, baik lagi seperti gue ngomong dari awal, begitu kalian ketemu jalanan jelek kayak begini, wah mobil ini sih langsung kerasa enak banget nih. Jalanan kayak gini nih, nggak kerasa dilibas aja semuanya dengan gampang. Yang kedua tentu saja faktor kenyamanannya. Kenyamanan dalam artian keseluruhan package mobilnya ya. Pertama dari peredaman dulu deh. Gue pernah nyobain yang versi sebelum tahun 2025 dan menurut gue ini peredamannya jauh lebih bagus. Tapi belum sampai taraf yang hening banget kayak mobil-mobil modern zaman sekarang. Masih ada sedikit suara gardan tapi udah lebih better, jauh lebih better. Dan balik lagi ya, ini mobilnya kan nggak fully enclosed body banget. Ini kan sambungan-sambungan ya. Jadi otomatis dia peredamannya nggak segitu bagusnya. Tambahannya lagi juga kalau kalian ngomongin space, kelegaan kabin, mobilnya kelihatan gede, tapi seperti gue ngomong di awal-awal, dia tuh lebarnya cuma 1,9 meter. Jadi di dalam ini kerasa sempit, benar-benar kerasa sempit. Dan mengingat harganya udah 2M lebih, kalian tentu saja berharap mobil-mobil kayak gini punya elemen luxury atau kemewahan yang wow, enggak dong. Karena biarpun dia ada banyak soft touch ya, tapi ya sebagian besar plastik-plastik kasar yang memang dasarnya untuk fungsionalitas tuh tetap diaplikasikan. Mobil ini kan fungsional banget. Cup holder segala macamnya basic banget. Bahkan di sini aja nggak ada door trim, cuma ada jaring-jaring doang. Cup holder di tengah, ada glove box segala macam dan bahannya bukan yang wow mewah banget. Even tuas power window-nya aja cuma auto down doang. Nih, tuh. Begitu gue mau naikin, harus gue tahan. Tuh, kalau gue tahan nggak bisa. Dia nggak auto up dong. Mobil 2M. Yang ketiga tentu saja sedikit juga menyerempet ke faktor kenyamanan, yaitu AC-nya. Entah kenapa gue ngerasa ya di mobil yang gue pinjam kali ini AC-nya itu kurang dingin. Dalam artian apa? Gue temperatur udah taruh paling rendah ya di low atau di 20 atau di 18 ya. Tapi kipas ini harus gue pantang di 3 atau 2. 3 sih rata-rata sih gue taruhnya sih. Begitu 1 atau 2 itu kerasa panas mobilnya, benar-benar kerasa panas. Tapi di 1 ya, keringetan gitu. Ini mungkin ada efek juga karena dia modelnya model atapnya modular gini ya. Jadi nggak bisa kedap-kedap banget. Selain suara ya dia panasnya juga nggak bisa kedap-kedap banget. Ya otomatis AC harus agak digedein dikit. Gitu. Pasang 3 baru kerasa dingin. Ya sayang aja sih. Lagi-lagi buat mobil dengan harga segini dan ada kemungkinan kita pakai mobil ini buat harian. Kita maunya lebih nyaman lagi. Oh ya tambahan lagi juga, mobil ini AC-nya dia setir kiri. Jadi dia pindahin ke setir kanan. Tapi gue punya problem dengan setir kanan ini. Legroom gue di sebelah kaki kirinya, itu kan biasanya kan bisa selonjorin kaki ke depan, terus kayak ada footrest-nya gitu kan. Jadi kaki kiri benar-benar nyantai. Ini nggak bisa. Jadi kayak ada ruang untuk gearbox ya di sebelah kiri sini karena dia konversinya dari kiri ke kanan. Kaki gue tuh harus agak ke tengah, kedeket banget sama pedal rem. Ini ntar ilustrasinya dikasih unjuk deh.
Jadi otomatis buat perjalanan jauh, kalau gue taruh lurusin kaki mau selonjor gitu, agak kurang enak. Otomatis kakinya harus kayak nangkring begini. Satu kanan di kanan lurus, nginjak pedal gas, kaki kiri nangkring gini. Begitu dilurusin tuh nggak bisa lurus gitu loh. Kayak nggak pas aja. Ya balik lagi, mungkin karena ini konversian dari setir kiri jadi setir kanan. Mereka nggak sampai memikirkan seperti itu. Nah, kelemahan terakhir keempat, yaitu adalah engine-nya. Gue nggak bilang engine-nya lemah ya, tapi gue pernah nyobain yang 3600 V6 Pentastar yang lama, itu jauh lebih linear karena naturally aspirated ya. Yang ini 2000 turbo, powernya 285 PS, torsinya 400 Nm. Akselerasi sebenarnya nggak jelek, jadi kalau ditarik gini, tuh. Tapi dia ada turbo lag-nya. Mobilnya berat, 2 ton, turbo lag tuh jadi kayak kerasa banget karena gearboxnya nggak sampai gimana-gimana banget. Performa 0 sampai 100-nya juga sebenarnya nggak jelek karena torsinya mesin turbo ini lebih gede daripada torsinya mesin natural aspirated-nya, mesin V6-nya. Otomatis buat di off-road malah lebih kepake. Tapi buat penggunaan sehari-hari, turbo lag-nya tuh kadang-kadang begitu kalian mau nyalip tuh kayak ya gitu, baru narik gitu loh. Kayak kerasa kurang sigap aja, mengingat mobilnya gede gini, gue ngarepinnya wah harusnya bisa lebih sigap dan lebih anteng. Ini jadi kayak ada ekspektasi yang kurang wah aja gitu loh. 2000 cc turbo ditaruh di Jeep yang segede gini. Tapi penggunaan 2000 cc turbo ini punya efek positif. Yang gue ingat adalah FC-nya jadi lebih bagus. Nggak sampai gimana-gimana banget bagusnya, of course. Bukannya fuel consumption-nya ACGC ya. Sorry aja ya. Tapi dia dengan kemarin gue pakai 4-5 hari mobil ini, penggunaan kena macet juga, di tol juga segala macem, gue masih bisa dapetin average consumption 7,3 km per liter. Gimana menurut kalian? 2000 cc turbo, 285 PS, 400 Nm torsi, irit nggak? Sekarang kita sampai pada kesimpulan atau impresi akhir dari si Jeep Wrangler 2025 ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Jeep adalah sebuah Jeep. Dia punya iconic desain yang udah ada sejak 80 tahun yang lalu. Dia punya aura yang bikin kalian kelihatan gagah, kelihatan cowok banget begitu kalian turun dari mobil ini. Di jalan juga presence-nya bagus. Mobilnya sering dikasih prioritas kalau di jalan, jarang ada yang mau nyalip, jarang ada yang mau motong. Bahkan masuk ke lobi hotel atau mall pun orang kasih hormat dengan mobil ini. Intinya sih ini bikin kalian, sorry to say ya, kesannya arogan. Tapi believe it or not, kalau kalian cobain dan pernah naik mobil seperti ini, kesan itu akan ada. Gak salah kalau menurut gua. Tapi balik lagi dengan harga 2M lebih ya, mobil ini sebenarnya lebih peruntukannya untuk off-road, bukan buat harian. Biarpun masih bisa. Cuman pertanyaannya sekarang, untuk orang-orang seperti apa yang cocok buat mobil ini? Kalau menurut gua orang-orang yang udah gak peduli tentang uang ya, udah gak ada masalah tentang uang, dan mereka suka sama Jeep, punya keinginan untuk punya Jeep, ya mereka akan beli mobil seperti ini. Ya seperti tadi gue bilang, Jeep tetap sebuah Jeep. Oke, sekian kesimpulan video kali ini. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi sign off, thank you udah nonton. Bye-bye.